Sekjen PSSI mengatakan tak perlu bayar royalti lagu kebangsaan di stadion. Supporter away masih dilarang hadir di Super League 2025-2026. Siap-siap, klub kena denda dari Komdis PSSI. STY mengatakan, saya mungkin kembali melatih timnas Indonesia. Kabar mengecewakan dari I-Liga, Piala Indonesia bukan digelar tahun depan. Bermain di Buriram United, Sandy Walsh bawa Indonesia cetak sejarah. Pemain keturunan ini sukses taklukkan tim Belanda dan selangkah lagi lolos ke Liga Champions. Sekjen PSSI mengatakan tak perlu bayar royalti lagu kebangsaan di stadion. Sekjen PSSI Yunus Nusi buka suara mengenai biaya royalti terkait lagu kebangsaan yang dinyanyikan di stadion. Diketahui, sejumlah lagu kebangsaan memang kerap dinyanyikan saat timnas berlaga. Meski demikian, Yunus Nusi menegaskan jika tidak seharusnya dikenakan biaya royalti atau izin khusus mengenai pemutaran lagu tersebut. Menurut dia, para pencipta lagu tersebut mencurahkan karya mereka di tengah perjuangan bangsa kemerdekaan diri dari penjajah, tanpa pernah memikirkan keuntungan materi. Yunus Nusi menambahkan, penerapan aturan soal biaya penggunaan lagu kebangsaan justru memicu kegaduhan yang tidak perlu. Polemik mengenai royalti lagu-lagu kebangsaan muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menyebut bahwa lagu Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial harus tetap membayar royalti kepada LMKN. Meski demikian, beberapa waktu kemudian Komisioner LMKN Bidang Kolektif dan Lisensi Yesi Kurniawan meralat pernyataan tersebut. Dalam pernyataannya, Yesi mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus milik publik, sehingga tidak terdapat perlindungan hak cipta atas lagu tersebut. Namun, tidak halnya dengan lagu Tanah Airku. Apakah LMKN tetap akan memberikan royalti saat menyanyikan lagu Tanah Airku di Stadion Indonesia? Supporter away masih dilarang hadir di Super League 2025-2026. Siap-siap, klub kena denda dari Komdis PSSI. Sejumlah supporter away masih terlihat hadir pada pekan pertama Super League 2025-2026. Siap-siap, klub kesayangan mereka akan terkena hukuman dari Komdis PSSI. Setidaknya, itu yang disampaikan secara langsung oleh Direktur Operasional Asep Saputra. Saat dihubungi awak media, Asep Saputra menegaskan bahwa sampai saat ini larangan kehadiran supporter tandang di Super League masih berlaku. Bahkan, Super League sudah menerapkan itu ke dalam sebuah regulasi. Ini berarti supporter tandang yang nekat datang ke kandang lawan bisa merugikan klub kebanggaannya itu. Kehadiran supporter away di pekan pertama Super League 2025-2026 cukup menjadi pembahasan di media sosial. Ketika saat kehadiran supporter Persis Solo yang datang ke kandang Madura United, supporter Persis sedikit melakukan kerusuhan saat pertandingan berlangsung. Hingga akhirnya, Panvel Madura United resmi melaporkan kejadian itu kepada I-Liga. Kata Asep Saputra, apa yang dilaporkan Panvel Madura United itu normal. Sebab mereka memang harus menjelaskan situasi apa yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Ada supporter away yang datang ke kandang lawan dan silaturahmi tetap terjaga. Seperti supporter Persita Tangerang ke kandang Persija Jakarta dan pendukung PSIM Yogyakarta ke markas Persebaya. Selama supporter away tidak melakukan kerusuhan, sejatinya itu hal biasa dalam pertandingan. Namun, jika supporter away melakukan tindakan yang tak pantas, maka Panvel setempat akan melaporkannya. Semua laporan yang akan dilakukan oleh klub tuan rumah pastinya dibahas oleh Komdis PSSI. Biasanya, klub tuan rumah dan tandang akan mendapatkan denda 25 juta seperti musim lalu. STY mengatakan, saya mungkin kembali melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengaku tak menutup kemungkinan untuk kembali melatih timnas Indonesia di masa depan. Pengakuan ini dibuatnya dalam sesi tanya jawab bersama mantan asisten di timnas Indonesia, Jeong Seok Seo di kanal YouTube-nya Jackpot. Dalam sesi tanya jawab itu, ada seorang netizen yang mengirimkan pertanyaan kepada Shin Tae-yong. Apakah dirinya mau jika nantinya kembali melatih tim Garuda? Tanpa basa-basi,
Pelatih berusia 54 tahun itu menjawab bahwa dirinya tak menutup kemungkinan untuk kembali ke tanah air dan menukangi tim merah putih. Pria yang akrab disapa STY ini mengaku keinginannya untuk kembali melatih Indonesia karena dukungan supporter terhadapnya selama berada di tanah air. Ya, saya tidak menutup kemungkinan, soalnya penggemar sepak bola Indonesia sudah kasih banyak hal ke saya, ujar STY. Namun, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu tak akan serta-merta kembali. Ia mungkin akan kembali ke tanah air jika PSSI merekrutnya kembali. Shin Tae-yong juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan kembali mengunjungi Indonesia, tepatnya berkunjung ke Surabaya. Pasalnya, Shin Tae-yong kemungkinan akan ditunjuk sebagai manajer timnas Korea Selatan U22 yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Surabaya. Di ajang tersebut, timnas Korea Selatan berada dalam satu grup dengan timnas Indonesia yang dibesut oleh Gerald Vandenberg. Alhasil, Shin Tae-yong kemungkinan berada di bench pemain bersama mantan asistennya di timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, yang kini menjadi asisten pelatih timnas Korea Selatan U22. Kabar mengecewakan dari I-Liga, Piala Indonesia bukan digelar tahun depan. Kabar PSSI meminta I-Liga selaku operator kompetisi untuk menggelar Piala Indonesia tahun 2026 berubah jadi kekecewaan. Pasalnya, Direktur Operasional I-Liga Asep Saputra mengisyaratkan bahwa kompetisi berformat Piala itu kemungkinan baru bisa digelar 2027. Menurut Asep, tidak benar bakal menyelenggarakan Piala Indonesia tahun depan. Hal itu karena saat ini fokus operator adalah membenahi kualitas Super League. Meski demikian, Asep mengungkapkan bahwa turnamen Piala Indonesia memang akan kembali bergulir sesuai arahan dari PSSI. Hanya saja, penyelenggaraan turnamen tersebut baru kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 2027. Asep juga menegaskan bahwa rumor Piala Indonesia digelar pada 2026 yang beredar baru-baru ini tidak benar. Sebab prioritas I-Liga musim depan adalah menyelesaikan proses pembenahan di Super League dan kompetisi di bawahnya. Selain membahas Piala Indonesia, Asep menyebut bahwa PSSI juga memberikan mandat kepada I-Liga untuk mengelola kompetisi sepak bola putri. Menurutnya, Piala Indonesia baru akan bisa digelar ketika seluruh proses transformasi kompetisi berjalan dengan baik. Bukan Mesilgers, klub Belanda ini pilih rekrut bek keturunan Indonesia yang sedang cedera. NEC Nijmegen dikabarkan mempertimbangkan untuk mendatangkan bek anyar. Alih-alih memboyong pemain timnas Indonesia Mesilgers yang dipastikan ingin berpisah dengan FC Twente, klub Calvin Verdong itu justru membidik nama keturunan Indonesia yang lain. Dilansir oleh media Belanda, De Gelderlander, NEC Nijmegen ingin merekrut bek Ajax Tristan Goizer guna memperkuat lini pertahanan mereka di musim ini. Goizer yang biasa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah sedang berada di tahap akhir pemulihan dari cedera lutut parah. Musim lalu, Ajax Amsterdam meminjamkannya ke PSV Zwolle, namun nasib kurang baik menimpanya karena mengalami cedera tersebut di laga debut. Akibatnya, ia hanya mencatatkan satu penampilan bersama PSV Zwolle. Meski absen panjang, Ajax tetap menunjukkan kepercayaan dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029 pada Maret lalu. Dalam masa pramusim, Goizer belum sekalipun masuk daftar susunan pemain termasuk saat Ajax menghadapi Telstar. Pelatih Ajax Amsterdam, John Heitingham menjelaskan, sang pemain masih fokus menjalani rehabilitasi meski proses pemulihan dikabarkan hampir selesai. NEC Nijmegen yang mencari tambahan amunisi untuk skema 3 back juga dikaitkan dengan Jenson Sell dari Sunderland. Klub Eredivisie itu berharap dapat mengamankan kedua target tersebut sebelum bursa transfer ditutup. Kini, tinggal menunggu waktu apakah NEC Nijmegen akan berhasil memboyong Tristan Goizer atau sang pemain memilih tetap bertahan bersama Ajax Amsterdam.
Shin Tae-yong sebut ada EXO PSSI ngarang cerita. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut ada anggota komite eksekutif EXO PSSI yang mengarang cerita soal internal di skuad arahannya. Shin Tae-yong menyebut EXO PSSI itu telah berbohong dan membuat cerita karangan mengenai kamar ganti timnas Indonesia yang dilaporkan tidak kondusif. Sebagaimana diketahui, pelatih berusia 54 tahun itu dipecat oleh PSSI pada awal tahun 2025 dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Dalam konversi pers yang digelar PSSI, sang ketua umum Erick Thohir menyebut pemecatan ini berdasarkan dinamika di tubuh timnas Indonesia. Pernyataan itu kemudian dibumbui dengan adanya laporan tak kondusifnya kamar ganti tim Garuda di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Dirangkum dari berbagai sumber, tak kondusifnya kamar ganti tim Merah Putih saat melakoni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Cina medio Oktober 2024. Saat itu, Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 1-2 dari Cina, dan kekalahan ini membuat nama Shin Tae-yong terpojokkan. Pelatih yang akrab disapa STY ini kemudian membeberkan fakta jika kamar ganti di tim Garuda selalu kondusif sejak Oktober hingga akhir masa jabatannya. Bahkan, STY menyebut klaim banyak pihak soal komunikasi buruk antara pelatih dan pemain karena bahasa itu sebenarnya adalah hal yang salah kaprah. Pasalnya, komunikasi dirinya dengan para pemain tetap lancar meski harus melewati penerjemah seperti Jeong Seok-seo. Waktu ditanya apakah anggota EXO PSSI yang membuat cerita karangan ini, STY langsung mengamini dan menyebut bahwa sosok tersebut telah membuat cerita bohong soal kamar ganti timnas Indonesia. Hingga saat ini belum diketahui siapakah sosok anggota EXO PSSI yang dimaksud oleh ex-pelatih timnas Korea Selatan itu. Namun, pernyataan STY itu membuat netizen mengarahkan tudingannya ke Arya Sinulinga yang terlihat aktif membicarakan timnas Indonesia selama menjadi anggota EXO PSSI. Terlepas dari hal tersebut, Shin Tae-yong saat ini sudah mendapatkan pekerjaan baru usai dipecat PSSI dan pulang kembali ke Korea Selatan. Erick Thohir diam-diam temui Nova Arianto. Apakah ada agenda rahasia timnas U17? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto di sela gelaran Piala Kemerdekaan. Sebelumnya, timnas Indonesia U17 sudah melakoni laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil imbang 2-2. Nah, kebetulan dalam pertandingan itu Erick Thohir datang memantau langsung ke aksi Putu Panji dan kawan-kawan. Lantas, apa yang dibahas saat kedua belah pihak berjumpa? Erick Thohir dan Nova Arianto ternyata membahas persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia. Dalam kesempatan ini, Erick ingin timnas Indonesia U17 mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, termasuk melakoni laga uji coba internasional seperti Piala Kemerdekaan. Selain menghadapi Tajikistan, skuad Garuda Muda akan berjumpa dengan Uzbekistan dan Mali. Bermain di Buriram United, Sandy Walsh bawa Indonesia cetak sejarah. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan merapat ke raksasa Liga Thailand Buriram United. Pemain keturunan Surabaya itu bakal setim dengan Saini Fatinama, penggawa timnas Indonesia lainnya. Tak hanya itu, Sandy Walsh juga berpeluang membawa Indonesia mencetak rekor di kompetisi itu. Syaratnya juga cukup mudah. Bek berusia 30 tahun tersebut cukup mendapatkan waktu bermain meski hanya 1 menit. Melansir laman media Vietnam The Tao 247, Sandy Walsh bakal menjadi pemain Indonesia ke-15 yang tampil di Liga Thailand. Angka ini akan memecahkan rekor musim sebelumnya sebagai musim dengan jumlah pemain Indonesia terbanyak di kompetisi kasta tertinggi negeri Gajah Putih. Sementara, media Thailand Siam Sport melaporkan bahwa Buriram United resmi mendaftarkan nama Sandy Walsh sebagai pemain baru untuk mengisi slot pemain Asia Tenggara di lini pertahanan. Pemain berusia 30 tahun tersebut direkrut dari klub J1 Liga Jepang Yokohama F Marinos. Meski pihaknya Buriram United belum mengumumkan secara resmi, data di situs resmi operator Thai League telah mencantumkan nama Sandy Walsh dalam daftar skuad untuk musim 2025-2026.
ia akan mengenakan nomor punggung 14 bersama Thunder Castle. Pemain keturunan ini sukses taklukkan tim Belanda dan selangkah lagi lolos ke Liga Champions. Pemain keturunan Indonesia sukses membawa timnya Fenerbahce menaklukkan tim Belanda Feyenoord dan selangkah lagi lolos ke babak utama Liga Champions 2025-2026. Sosok pemain keturunan itu adalah Jayden Oosterwolde. Ia tercatat tampil penuh bagi Fenerbahce saat menghadapi Feyenoord di leg kedua babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2025-2026. Di laga tersebut, Jayden Oosterwolde bermain sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3 bek yang disusun tim berjuluk Kenari Kuning itu. Penampilan solidnya di lini belakang membuat Fenerbahce meraih kemenangan 5-2 dan membalikan keadaan atas Feyenoord di leg kedua. Sebelum laga ini, Jayden dan kawan-kawan sempat tertinggal agregat 1-2 dari Feyenoord di leg pertama, tapi keadaan kemudian berbalik di leg kedua bagi Fenerbahce, sehingga menang agregat 6-4. Dilansir dari Footmob, Jayden tampil penuh dan menjadi salah satu aktor di balik keberhasilan timnya melakukan remontada atau kebangkitan. Tercatat, Jayden menunjukkan aksi pertahanan solid dengan memainkan 2 dari 5 duel di lapangan, membuat 1 blok, 7 sapuan, 3 recovery, dan 1 intercept. Tak hanya solid dalam bertahan, bek berusia 24 tahun itu juga aktif dalam permainan dengan melepaskan 28 overrun sukses dari 35 percobaan. Usai mengalahkan Feyenoord, Jayden dan Fenerbahce akan menghadapi raksasa Portugal Benfica di play-off Liga Champions 2025-2026. Laga kontra Benfica ini akan dimainkan 2 leg di mana Fenerbahce akan lebih dulu menjadi tuan rumah dan dilanjutkan laga tandang pada 28 Agustus. Andai bisa memenangkan pertandingan ini, raksasa Turki akan tampil di babak utama atau fase grup Liga Champions. Andai berhasil lolos dan tampil di babak utama, maka Jayden Oosterwolde akan mencatatkan sejarah di karir sepak bolanya. Justin Hubner akui menolak tawaran gaji menggiurkan dari tim Superliga. Namun, Justin Hubner punya pemikiran lain karena menurutnya saat ini menjadi pesepak bola bukan hanya perkara uang saja. Akhirnya, Justin Hubner memutuskan bergabung dengan tim asal Belanda, Fortuna Sittard demi menit bermain yang lebih banyak dengan durasi kontrak 3 tahun. Adapun klub Superliga mana yang menginginkan jasa Justin Hubner tidak diungkap olehnya. Menurutnya, tawaran itu datang beberapa waktu belakangan ini, namun langsung ditolaknya. Mantan pemain FC Wolves itu ingin mendapatkan banyak menit bermain di klub Eropa. Dengan begitu kemampuannya akan terus terasah, sementara menerima tawaran tim Superliga berhari bekerja hanya karena uang. Oleh sebab itu, mulai saat ini Justin akan terus berusaha keras membayar kepercayaan pelatih Fortuna Sittard. Saya hanya ingin mendapatkan sebanyak mungkin menit bermain di Eredivisie dan setelah itu kita lihat lagi, ucap Justin Hubner. Ya, saya sengaja menunggu. Saya pikir Fortuna Sittard adalah langkah yang baik bagi saya untuk berkembang, pungkasnya. Timnas Putri Indonesia alihkan fokus ke SEA Games 2025 usai tersingkir dan jadi juru kunci di ASEAN Women's Championship 2025. Timnas Putri Indonesia tak bisa berbuat banyak selama tampil di ASEAN Women's Championship 2025. Tim asuhan Joko Susilo ini dipastikan menjadi juru kunci Grup A ASEAN Women's Championship 2025 dengan hanya mengemas 1 poin. Timnas Putri Indonesia tak bisa berbuat banyak sejak laga perdana Grup A, sehingga harus puas dengan hasil ini. Timnas Putri Indonesia menjadi juru kunci setelah menelan 2 kekalahan dan 1 kali imbang. Timnas Putri Indonesia memang gagal lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini. Namun, Joko menilai bahwa para pemain yang telah tampil di ASEAN Women's Championship 2025 ini masih memiliki peluang bermain di SEA Games 2025.
Seperti diketahui, SEA Games 2025 direncanakan bakal berlangsung di Thailand pada Desember 2025 mendatang. Menurutnya, tim akan mempersiapkan diri dengan baik agar bisa tampil dengan baik di SEA Games 2025 mendatang. Apalagi Timnas Putri Indonesia telah mengetahui kekuatan calon lawan seperti Thailand dan Vietnam. Untuk itu, mantan pelatih Arema FC ini menilai bahwa Timnas Putri Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya. Dengan catatan, tim harus mempersiapkan diri dengan baik. Pemain yang kami bawa di turnamen ini hanya sekitar 25% dari skuad inti. Jadi, fokus kami sekarang adalah mempersiapkan pemain-pemain yang memang akan diturunkan di SEA Games nanti, kata Joko Susilo. Tentu kami sudah mengetahui kekuatan calon lawan, terutama Thailand dan Vietnam, jelasnya. Ini bagus bagi kami karena menjadi pengingat bahwa kami harus benar-benar siap menghadapi mereka, tuturnya. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last.